Semua kita ini tentu ingin mendapatkan kehidupan akhirat yang baik, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam surga. Betul? Tapi ada 4 amal yang dapat menghalangi manusia dari masuk ke dalam surga. 4 perbuatan ini menjadi hijab antara manusia dengan surga. Apabila amal ini dilakukan oleh seorang hamba, maka Allah haramkan ia masuk ke dalam surga. Apa amal yang menjadi hijab, penghalang yang menghalangi seorang hamba dari surganya Allah? Amal yang pertama adalah al-kibar, yaitu kesombongan. Siapa yang di dalam hatinya terdapat kesombongan, walau setitik dari kesombongan, mustahil ia akan masuk ke dalam surga. Oleh karena itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk ke dalam surga siapa yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sebesar biji dzarrah. Baginda Nabi ingatkan kita, la yadkhulul jannah, tidak akan pernah masuk ke dalam surga, man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr, siapa yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sebesar biji zarrah. Apa yang dinamakan kesombongan? Sombong itu adalah al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Yang dinamakan sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Dia tidak mau terima kebenaran, dia tidak mau terima yang hak. Fa innal mauta haq, mati itu hak. Kita semua akan mati. Tapi berapa banyak orang tidak mau mati, ya enggak? Wa annal qabra haq, alam kubur itu benar tidak? Berapa banyak orang tidak percaya dengan alam kubur? Wa anna na'imahu haq wa anna azabahu haq, kenikmatan dalam kubur itu betul, azab dalam kubur betul. Percaya tidak? Ada orang tidak percaya nikmat kubur, ada orang tidak percaya azab kubur. Maka orang yang tidak menerima kebenaran, maka orang itu adalah orang yang sombong. Orang yang tidak percaya hari akhirat, orang tidak percaya adanya kiamat, orang yang tidak percaya adanya gempa besar. Kita nggak perlu takut dengan isu-isu tentang gempa, karena Allah Ta'ala sudah mengabarkan kita jauh-jauh hari di dalam surah Al-Zalzalah bahwa sesungguhnya dunia ini akan Allah hancurkan dengan gempa yang sangat dahsyat. Allah telah lebih dulu memberitahukan kita akan ada satu gempa yang skalanya tidak terukur. Kalau sekarang megatrust mungkin 9, 10, tapi ada gempa yang disebutkan di dalam Al-Quran yang skalanya tidak terukur, tidak hanya menghancurkan bumi, tapi menghancurkan alam semesta ini. Dunia dan jagat raya ini akan hancur pada waktunya. Allah sudah kabarkan kita, tapi tidak ada yang tahu kapan itu akan terjadi. Allah tidak beritahu kita, tidak ada yang tahu. Profesor manapun tidak akan tahu, sehebat apapun ilmu orang tidak akan ada yang tahu. Tugas kita adalah persiapkan amal soleh. Maka siapa yang menolak kebenaran, ia adalah orang yang sombong. Siapa yang suka merendahkan orang lain, siapa yang kalau dengan pejabat dia hormat, tapi dengan orang biasa dia nggak hormati orang. Siapa yang kalau lihat orang lebih kaya dia sayang, cinta, suka pada orang kaya, tapi pada orang miskin dia tidak perhatian, maka orang itu dinamakan orang yang sombong. Jadi hakikat kesombongan itu adalah menolak yang hak, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Maka siapa yang di dalam hatinya ada kesombongan tidak akan masuk surga. Maka mulai sekarang bersihkan hati kita dari kesombongan. Yang kedua, yang menjadi hijab seseorang dari surga adalah al-aqli walidayh, durhaka kepada kedua orang tua. Siapa yang kurang baik hubungan antara dia dengan orang tua, siapa yang suka bentak orang tua, siapa yang bikin orang tua nangis, siapa yang suka bikin susah orang tua,
Siapa yang suka menjadikan orang tuanya kesel, nggak ridho kepadanya, maka dia termasuk dalam golongan orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Amal yang ketiga yang menjadi penghalang seseorang untuk masuk ke dalam surga adalah ad-dain, hutang. Hutang bisa menjadi hijab orang, dia tidak akan masuk ke dalam surga kalau dia masih punya hutang belum diselesaikan di dunia. Siapa yang di dunia dia punya hutang dinar, dia punya hutang dirham, maka nanti qudiya an hasanatihi, akan dibayarkan nanti hutangnya itu dengan amal soleh yang dia kerjakan. Kalau dia belum lunas di dunia, diambil amal solehnya itu untuk bayar hutangnya nanti. Maka jangan remehkan 1.000 rupiah, jangan remehkan hutang 2.000 rupiah, jangan meremehkan hutang, karena hutang bisa menjadi hijab seseorang masuk ke dalam surga. Yang keempat, hijab yang menghalangi orang masuk ke dalam surga adalah qati'ur rahim, memutuskan tali silaturrahim. Dengan orang tuanya putus, dengan saudaranya putus gara-gara harta warisan, dengan anaknya putus gara-gara bertengkar, ya. Siapa yang hubungannya tidak baik di dalam kekeluargaannya, maka itu menjadi hijab ia untuk masuk ke dalam surga. Jangan sampai mutus tali silaturahim, apalagi tidak bicara dengan orang lain selebih dari 3 hari. Siapa yang tidak bicara dengan orang lain lebih dari 3 hari gara-gara mutusin tali silaturahim, maka sholatnya tidak diterima, doanya tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekarang perhatikan hubungan kita dengan saudara kita, perhatikan hubungan kita dengan orang tua kita, perhatikan hubungan kita dengan karib kerabat kita. Jangan-jangan ada yang telah kita putuskan tali silaturahim dengannya, maka sambung lagi. Ustaz, tapi dia zalim. Urusan dia zalim, urusan dia dengan Allah. Yang jelas kita tidak boleh membalas kezaliman dengan kezaliman. Tetap berbuat baik, walaupun dia nggak senang kita tidak masalah. Walaupun dia benci kita nggak ada masalah. Yang penting kita cinta dia. Walaupun dia nggak maafin kita, yang penting kita maafin dia. Ya, urusan dia adalah dengan Allah, urusan kita adalah kita berbuat baik kepada siapapun, ya. Walaupun dia zalim, walaupun dia ngambil tanah kita, walaupun dia ngambil hak kita, walaupun dia ngambil harta kita, jangan putuskan tali silaturahim. Tunjukkan bahwa kita berbuat baik kepada siapapun, urusan dia nanti urusan Allah.